Hai, kembali dengan Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Setelah lebaran pasti tambah gendut. Baik, kali ini kita angkat tema perasaan dia ya. Ini pastikan dulu kalian masuk ke dalam kisah cinta segitiga ya. Kalau tidak jangan ditonton. Nanti malah halu, malah baper, entar overthinking ya. Jadi ini adalah permasalahan cinta segitiga di mana ada pasangan sah, ada orang ketiga dan ada si dia ya. Oke, kita mau melihat untuk part 1 ini saya bagi dua part ya, part 1 dan part 2. Di mana part 1 ini kita ingin melihat bagaimana perasaan, kedalaman perasaan si dia ya terhadap pasangan ya. Kalau kalian pasangan, kalian bisa tonton yang ini ya. Nanti yang part kedua saya mau angkat tema perasaan si dia kepada orang ketiganya. Oke, langsung saja kita lihat perasaan si dia. Jadi perasaan dia, kemudian keinginan dia ya, kemudian pesan untuk kalian. Seperti biasa saya ambil 3 deck. Oke, untuk yang pertama kita lihat perasaan si dia kepada pasangan ya. Ini pasangan apapun ya, bisa hubungan kalian dalam hubungan rumah tangga atau percintaan atau pertunangan. Oke, kita lihat perasaan si dia terhadap pasangannya. Oke. Kita lihat perasaan si dia kepada pasangannya. Bagaimana perasaan dia kepada pasangannya? Oke, kita ambil 5 ya. Di sini ada luxury. Luxury di mana ini adalah Nine of Pentacles ya. Jadi begini teman-teman, ini sekali lagi saya ingatkan ini adalah pembacaan general yang sifatnya umum. Energi yang tertarik ke sini adalah energi banyak orang atau kolektif ya. Dan untuk kalian yang ingin dibacakan secara personal apapun permasalahan kalian ya, bisa chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di bawah deskripsi box ya, di bawah video ini. Silakan daftar. Kali ini hanya tinggal yang berbayar aja, untuk yang gratis sudah tidak ada ya. Mungkin lain kali akan saya adakan lagi untuk yang gratis, tapi saat ini belum ada. Oke, di sini sudah 4, kita mau ambil 1 lagi ya. Oke, untuk yang baru saja bergabung di channel saya atau menemukan channel dan video saya ucapkan salam kenal. Dari saya Julia Kim Tarot. Saya dari Kota Malang, Jawa Timur. Oke, kalian dari mana? Oke, sudah tertata di sini. Cincinku miring, Rek. Oke. Di sini bottom of the deck-nya adalah calm, empathy, wisdom. Baik, di sini perasaan dia kepada pasangannya. Dia memandang pasangannya itu seorang yang penuh kasih, penuh cinta. Ulap ya. Penuh cinta ya. Dan kemudian orang yang kalem, penuh empati ya, kemudian bijaksana. Jadi begitulah dia dalam memandang pasangan sahnya ya. Oke, untuk yang kedua, di sini ada luxury, prosperity, dan reward. Dia memandang dan perasaan dia terhadap pasangannya di sini Nine of Pentacles. Nine of Pentacles dia memandang bahwa mungkin pasangannya ini adalah orang yang mandiri seperti itu atau pintar mengatur keuangan, dan dia adalah orang sosok ya, seorang sosok bagi si dia, sosok pasangannya adalah seseorang yang luxury. Luxury itu gimana ya? Bisa dilihat itu mewah mungkin ya, sedikit mewah seperti itu. Kemudian orang yang layak dan pantas untuk diberikan satu reward atau hadiah seperti itu, atau mungkin ya memang layak untuk dan memang sudah kewajiban dia untuk menghidupi seperti itu. Ini Pentacles lebih banyak kepada permasalahan keuangan, finansial seperti itu. Kemudian dia memandang pasangannya itu adalah seseorang yang optimis ya, bisa membawa dianggap adalah sebagai mungkin bisa juga keberuntungan di dalam hidupnya. Kemudian bisa menjadi pencerah ya, sehingga hidupnya penuh warna ya. Mungkin ini pasangannya sudah lama ya seperti itu, sehingga banyak hal yang sudah dilalui bersama pasangannya. Dan di sini ini The Sun ya, banyak optimis dan dia perasaannya memang selalu optimis untuk bisa membuat pasangannya itu sejahtera sebenarnya. Dan karena menganggap seseorang ini adalah
matahari di dalam hidupnya, karena di sini the sun. Oke, tapi ya di sini untuk masalah perasaan di sini beberapa dari kalian, tidak semuanya ya, yang masuk ke dalam kisah cinta segitiga, dan mungkin kalian ingin tahu bagaimana perasaan dia terhadap pasangannya. Perasaan kepada pasangannya itu kalau dulunya itu cintanya itu berlimpah-limpah, atau mungkin yang namanya awal-awal hubungan, awal-awal pernikahan itu so sweet, so hot, so seperti itu. Tapi kemudian memang di sini ada new feeling, Ace of Cup ya. Perasaannya itu berbeda ya. Mungkin tidak sebesar dulu. Kemudian secara emosional itu memang kalau sudah pasangan ada satu ikatan emosional yang dalam, sehingga tidak lagi hal-hal yang sifatnya cinta-cintaan ya, sudah miliknya. Mungkin berpikirnya seperti itu, dan di sini memang beda gitu, beda secara emosional itu ya seperti saudara, seperti itu. Jadi bukan yang bersensasi-sensasi, itu sudah enggak ya. Oke. Dan kemudian di sini ada beberapa yang di sini ada the tower. The tower ini di sini ada sesuatu yang hancur ya. Mungkin hubungan dengan pasangannya itu walaupun tidak semata-mata itu hancur dan kemudian putus, tapi di sini apa yang telah dibangun ya. The tower itu satu bangunan atau menara ya, di mana di sini ada sesuatu yang hancur atau runtuh ya, atau terkena sesuatu masalah sehingga tidak kokoh lagi, seperti itu, seperti bangunan yang roboh ya. Maklum saya orang Jawa Timur, kurang bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, dan di sini ada temperance ya. Tetapi terhadap pasangannya, seseorang ini berusaha untuk mengharmoniskan ya, harmonisasi, kemudian berusaha untuk bersikap sabar. Kemudian dia juga menganggap bahwa pasangannya ini memang cukup sabar ya, cukup sabar menghadapi mungkin segala permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka, atau mungkin di dalam kisah cinta mereka, pertunangan mereka. Di sini si dia ini juga menganggapnya, dia tidak menganggap pasangannya, dia juga tidak seperti dulu lagi. Dia itu sudah mulai mungkin sibuk dengan anak atau hal yang lain, sehingga perhatiannya itu kurang. Dia menganggapnya seperti itu, tidak seperti dulu. Sementara dia itu menginginkan hal yang apa ya, perhatian yang tetap konsisten sebenarnya. Tapi di sini dia menganggapnya dia sudah berubah seperti itu juga. Jadi energi tarot ini bisa vice versa ya, dimana bisa terbolak-balik energinya antara si dia juga pasangannya. Oke. Dan di sini ada juga beberapa dia memandang bahwa rumah tangga kita ini sudah berbeda dan tidak senyaman dulu ya. Ini gara-gara kamu ya. Jadi si dia ini sedikit banyak menyalahkan pasangannya yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau mungkin dalam hubungan seperti itu. Oke, dan sebenarnya di sini dia pun mengakui bahwa pasangannya itu sebenarnya cukup sabar dalam menghadapi dia. Oke, sampai sini kita lihat kemudian dari kartu Romance Angel. Sebenarnya keinginan dia terhadap pasangannya itu apa sih, keinginan terdalamnya ya? Atau perasaannya yang mendalam mungkin ya. Bisa kita lihat dari kartu ini, kita lihat sama-sama. Perasaan si dia terhadap pasangannya seperti apa. Oke, di sini let go, getting know each other. Jadi di sini dia pingin ya, untuk apa yang dia inginkan dari pasangannya, dia sebenarnya ingin getting to know each other. Jadi as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Jadi di sini dia sebenarnya menginginkan adanya bonding, membangkitkan bonding ya. Bonding itu kedalaman perasaan kembali ya.
mungkin yang selama ini sudah memudar. Itu keinginannya dia terhadap pasangannya. Kemudian keinginan atau harapan dia terhadap pasangannya itu apa ya? Oke, sebentar ya. Sabar, saya hanya menarik kartu yang jatuh. Oke, ini yang terbuka, yang tidak terbuka tidak saya bacakan. Di sini pay attention to the red flag, the sign are cautioning you. Jadi begini, ini bisa terbolak-balik ya energinya, di mana di sini ada hal-hal yang sebenarnya bisa dijadikan untuk menjadikan entah kalian itu si dianya atau kalian itu pasangannya ya, bisa terbolak-balik. Itu harus waspada dengan hal-hal yang pernah terjadi ya. Seumpamanya, ini kan kisah cinta segitiga ya. Contoh aja, jadi kalau memang sebelumnya itu dia sering bohong, dia mulai sering-sering sembunyi-sembunyi pakai password di HP-nya, itu itu perlu dijadikan kewaspadaan ya. Dan dia pun juga seperti itu, dia lebih berhati-hati terhadap pasangannya, dan dia ingin jangan terlalu curigaan, jangan terlalu ini. Oke lah, saya mungkin sudah pernah punya kesalahan ya, tapi jangan terlalu segitunya terhadap saya. Jangan terlalu segitunya berpikiran buruk sehingga apa-apa saya seakan-akan penuh kesalahan, seperti itu. Oke, lanjut ya. Jangan pikirannya ke sana mulu. Tentang saya pernah punya kesalahan, ya sebenarnya egois juga ya. Oke, di sini heart to heart conversation. Sebenarnya di sini beberapa dari si dia ini menginginkan untuk discussion ya. Jadi ada diskusi atau pembicaraan dari hati ke hati untuk mengungkapkan perasaannya dan secara jujur terbuka seperti itu. Karena apa? Mungkin selama ini sekalipun kalian berkomunikasi selalu berakhir dengan satu konflik, entah sama-sama tidak bisa menurunkan egonya, tidak bisa bersabar atau apapun. Tapi di sini yang jelas dia ingin satu pembicaraan yang mendalam seperti itu. Ini beberapa ya, memang sebenarnya biasanya itu kalau yang dalam cinta segitiga, kalau untuk heart to heart conversation itu agak sulit ya. Untuk diajak komunikasi biasanya lebih banyak yang menghindar. Tapi di sini kartu yang tertarik di sini energinya adalah yang menginginkan untuk pembicaraan. Ini bisa energi kamu juga ya, bisa terbolak-balik. Apalagi sih di bottom of the deck-nya di sini past life relationship. Oke. Dan di sini mungkin dia ingin mengingatkan bahwa kita ini dulunya juga baik-baik aja. Dia ingin mengingatkan bahwa selama ini kita menjalani kehidupan bersama seperti itu sebagai pasangan, itu kan nggak gini terus ya. Pasti ada masa-masa di mana masa-masa itu indah gitu. Dia juga ingin mengingatkan seperti itu. Jangan dilihat buruknya aja. Seperti itu ya. Oke, sekarang saran untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini dan ingin tahu bagaimana perasaannya si dia terhadap pasangan itu seperti ini. Kalau kalian pasangannya, ini ada saran dari kartu saran ya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cinta segitiga dan kalian adalah pasangannya. Di sini kita ambil 3 aja. Aduh, adzan Isya. Saya ini bukan di meja kerja saya ya. Saya di rumah mertua saya di situ Bondo. Ya, saya sedang mudik, makanya tempatnya seadanya. Mungkin minggu depan saya bisa kembali lagi ke meja kerja saya dan akan membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke, keburu adzan. Oke, di sini diberikan 3 langsung. Dan di sini saya mau bacakan. Let yourself sparkle and shine. Jadi di sini pesannya adalah you are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. Jadi begini, walaupun kalian mungkin mengalami yang namanya diduakan seperti itu kalau kalian pasangannya, jangan pernah kemudian kalian itu
sebegitunya terpuruk sehingga kalian melupakan yang namanya sparkle and shine. Karena kalian itu sebenarnya bisa bersinar ya, berkilau seperti bintang di langit ya. Dan tunjukkan bahwa kalian itu punya jiwa yang besar kepada dunia, kepada siapapun. Dan di sini kalian juga dituntun untuk bisa seperti itu. Sebenarnya alam semesta itu menginginkan sudah menuntun kalian untuk tidak jatuh terpuruk dengan situasi dan kondisi. Let it go ya. Jadi let it flow maksud saya. Kemudian tetaplah bersinar ya dan berkilau. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu itu punya jiwa yang kuat. Kemudian di sini multifaceted ya. There are many layer and dimension to the situation or person you are asking about ya. Dan di sini banyak dimensi-dimensi atau mungkin sisi-sisi lain di dalam situasi ini ya, atau di dalam kisah cinta segitiga ini atau hubungan dengan si dia ya. Kamu bisa menanyakan kepada orang-orang yang sekiranya itu kompeten dalam memberikan mungkin bantuan mungkin bisa secara jiwa kaitan dengan ini untuk bisa membangkitkan jiwa kamu, membuat kamu bersemangat ya, tidak jatuh terpuruk ya. Dan di sini saran saya pilihlah orang-orang yang memang bisa membawa kamu dalam satu jalur yang benar. Jadi benar dulu, nggak usah baik. Jadi meluruskan mindset ya, membenahi apa yang kurang baik. Jadi kalau menurut saya sih ya, kalau saya pribadi untuk mencari satu solusi kita kan memilih ya, boleh bebas memilih. Kita mau melihat dan mencari solusi dari sudut pandang apa ya, tolak ukurnya. Tapi kalau menurut saya yang paling ideal adalah tolak ukur agama. Jadi jangan jauh-jauh dari sana, nggak usah terlalu ideal, tapi yang benar dulu aja gitu ya. Dan di sini ready to love again ya. You have healed from the past enough to open your heart to new love ya. Jadi begini, kalau memang kalian sudah lama mengalami masuk ke dalam cinta segitiga dan kalian pasangan yang mungkin sudah banyak disakiti dan sudah sangat lelah ya, dan kamu sudah berusaha untuk healing, menyembuhkan luka batin kalian karena hubungan cinta segitiga yang dilakukan oleh pasangan kalian. Di sini kalian cukup ya, bukalah hati kalian untuk cinta yang baru. Bukan berarti untuk membuka hati kepada orang lain ya, tapi kalau kalian memang masih mencintai pasangan kalian ya, setelah kalian healing untuk bisa memaafkan dia, untuk bisa mengikhlaskan dia, pastinya kalau kalian tetap punya kasih ya, kasih sayang bukan cinta ya, cinta itu lebih ke obsesi. Kalau kasih berarti kalian juga menginginkan seseorang yang kalian kasih itu kan juga bahagia. Kalau memang itu pilihan pasangan kalian ya, pilihan si dia untuk meninggalkan kalian dan lebih memilih orang lain, atau dia bersikap menduakan seperti itu. Kalau kalian kasih bukan membiarkan ya, tapi lebih kepada doakan dia untuk yang terbaik. Gak usah meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong rubahlah, bukalah hati dan pikirannya, gak perlu. Doakan saja untuk dia yang terbaik. Saya kira itu aja. Memang itu sulit, gampang yang ngomong, tapi itu sulit dilakukan. Tapi it's okay, kita berusaha untuk mengambil satu jalur atau mengambil langkah itu yang benar dulu ya. Yang benar dulu. Kalau memang itu belum dijalani, tapi sudah mengambil cara-cara yang sudah keluar jalur ya, saya kira itu semakin membuat kalian terpuruk ya. Karena kalau saya sih dari sudut pandang agama itu sudah sangat ideal dan sudah sangat bisa memenuhi segala permasalahan ya, tergantung dari kitanya mau atau enggak, mau bersabar ya, mau benar-benar tawakal atau enggak ya. Saya kira itu aja untuk bacaan kali ini. Perasaan si dia dengan pasangannya seperti ini, kemudian keinginan dia itu sebenarnya seperti ini, dan saran untuk kalian yang merupakan pasangan si dia dan terlibat masuk ke dalam cerita cinta segitiga itu, ini pesannya. Oke. Saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan, tapi saya berusaha untuk menyampaikan ya, dan memberikan bacaan ini, menyampaikan dan memberikan afirmasi positif dalam bacaan-bacaan saya.
Itu hanya satu tujuan saya. Pertama adalah saya ingin ilmu yang saya pelajari dan ilmu yang saya punyai dalam membaca tarot itu bermanfaat ya. Dan saya berharap juga kalian yang nonton bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan-bacaan saya, minimal pencerahan dan motivasi. Kalau memang ini dirasa tidak resonate, dirasa tidak menyenangkan bagi kalian, sudah skip aja ya, nggak usah ditonton. Ambil yang positif, ambil apapun yang bisa dijadikan motivasi dan pencerahan, yang lainnya dilupakan saja. Oke, saya kira itu aja dari saya. Sampai ketemu di part 2 di mana bagaimana perasaan si dia terhadap orang ketiganya. Oke, saya kira itu aja ya. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa.